Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDT Yasir yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu dalam rangka melaksanakan kegiatan, yaitu pesantren Ramadan. Meskipun dalam bulan Ramadan ini kita dihadapkan sebuah tantangan, sebuah masalah, yaitu wabah COVID-19, tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh malas, kita harus tetap semangat, tetap berjuang di dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan ajaran Islam sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada sahabatnya, serta kita para pengikutnya yang senantiasa istiqomah, konsisten di dalam menjalankan ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDT Yasir yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Keberkahan Al-Quran. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mengharapkan keberkahan. Ketika sedang belajar, ketika sedang menuntut ilmu, ketika sedang bekerja, ketika sedang bergaul atau mengobrol bersama teman-temannya, atau juga dengan guru-gurunya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, pasti mereka mengharapkan sebuah keberkahan. Tetapi tidak ada keberkahan yang paling mulia selain keberkahan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, surat Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, dan juga agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Al-Quran tidak hanya memberikan keberkahan kepada dirinya sendiri, tetapi juga Al-Quran memberikan keberkahan kepada selainnya. Kalau kita lihat, ketika Al-Quran turun bersama malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada suatu malam, maka suatu malam itu akan menjadi suatu malam yang paling mulia. Bagaimana Al-Quran kalau kita amalkan, kita pelajari, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat yang terbaik bukanlah yang memiliki harta yang banyak. Umat yang terbaik bukanlah umat yang memiliki gelar yang banyak, bukan yang memiliki pangkat yang banyak, tetapi umat yang terbaik adalah yang mampu, yang berani mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi bagaimana mungkin kita berani, kita mampu untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Bagaimana Al-Quran mampu memberikan keberkahan kepada kita, tetapi kita sendiri tidak mau untuk mempelajarinya, bahkan tidak mau untuk mengamalkannya? Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDT Yasir yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapat keberkahan Al-Quran kalau mau mempelajarinya, memahaminya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak mungkin sebuah keberkahan, sebuah kemuliaan tiba-tiba datang kepada kita semua kalau kita tidak mau untuk mempelajari Al-Quran. Jangan sampai di setiap hari kita, di setiap kesibukan kita, aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sempat, tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Walaupun dalam sehari kita hanya bisa membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Al-Quran tidak boleh kita jauhkan.
Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, pegangan kita yang sangat kuat, yang harus kita pelajari, kita pahami, kita amalkan untuk menyelamatkan kita dari jalan kebatilan, jalan kesesatan, menuju jalan kebenaran. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDT Yasin, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang sebagai syafaat, sebagai penolong bagi kita semua ketika hari kiamat nanti. Bagaimana Al-Quran memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita, kalau kita malas, kita tidak peduli, kita jauh dari Al-Quranul Karim. Apalagi sekarang zamannya teknologi yang canggih, sudah banyak bagaimana generasi muda, pemuda muslim yang sudah meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, karena mereka sudah terpengaruh, sudah terbawa oleh kecanggihan teknologi tersebut. Kita bukan tidak boleh untuk menggunakan sebuah teknologi yang canggih, tetapi bagaimana kita gunakan sebuah teknologi, sebuah alat yang mampu untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan semangat kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan semangat belajar Islam kita. Jangan sampai kita setiap hari rajin membuka media sosial, membuka WhatsApp, membuka Instagram, membuka Facebook, membuka Twitter, ataupun yang lainnya, dibandingkan kita rajin di dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sampai mampu mengamalkannya. Kita berdoa setiap hari, menginginkan keberkahan, menginginkan keselamatan dunia dan juga akhirat. Tetapi kita tidak mau untuk belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai anak-anak muslim, apalagi kita sudah mendapat predikat, mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di ayat yang tadi saya sampaikan, kuntum khairu ummah, umat yang terbaik, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang lainnya. Tetapi kita apakah mampu, apakah mau untuk bersungguh-sungguh dalam belajar Islam, belajar Al-Quran, mampu untuk mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran, kalau kita tidak mau untuk belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Anak aku sekalian, siswa-siswi SDT Yasir yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Al-Quran, maka kita harus sungguh-sungguh semangat di dalam belajar Al-Quran. Apalagi di dalam bulan yang suci ini, bulan Ramadan, yang disebutkan juga dengan nama lainnya bulan Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Kita harus lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah, di dalam
membaca Al-Quran harus lebih semangat. Jangan sampai hanya karena situasi yang berbeda saat ini kita menurun semangatnya untuk belajar Islam dan juga belajar Al-Quran. Demikian materi pertama tentang Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dilaksanakan, diamalkan, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.